Hai guys. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pantun. Sebelumnya, kenalin dulu ya. Nama aku Melina. Namaku Erika Sitatinata. Namaku Sekar Pangesta Aulia. Namaku Umi Nur Hasanah. Namaku Septian Dwi Arif. Yuk guys, kita simak videonya. Come on! Kamu tahu nggak tadi bapaknya jelasin tentang apa? Gak tahu sih, aku kan tadi telat, terus juga main HP mulu gitu. Wah, kamu sih tadi tuh bapaknya tuh jelasin tentang pantun, macam-macam pantun, terus tentang jenis-jenisnya juga. Banyak nggak? Banyak banget sih tadi bapaknya bilang. Jadi kalau sesuai dengan penjelasan yang tadi bapaknya jelasin itu, pantun itu belakangnya itu bersajak AB-AB gitu, teratur, bukan acak-acakan. Terus juga terdiri dari 4 bait. Contohnya sendiri apa sih? Aku masih bingung tahu sama yang contohnya tadi. Kan aku mainin HP terus. Tadi kan ada kan dicontohin. Aku bacain ya. Ya. Warna kuning itu hewan macan. Hewan macan di kebun binatang. Kamu itu kebanyakan makan. Ih, kok gitu sih? Perut udah kayak gentong. Mana sih contoh yang bener coba? Contohnya tuh kayak gini nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi runtut belakangnya itu. Oh gitu contohnya. Udah sih, udah paham. Berarti aku besok bisa dong buat pantun buat si doi. Ya, kita akan membahas tentang pantun. Pantun itu adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi. Belum mengenal apa saja dari pantun, ada baiknya teman-teman memahami dengan baik dulu ciri-ciri dari puisi lama yang satu ini. Tentu saja ini agar kalian dapat dengan mudah mengklarifikasikan sebuah puisi lama itu layak disebut pantun atau tidak. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jika puisi lebih akrab menyebutnya sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untayan kata-kata yang dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri tergantung jenis puisinya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Yang kedua, pantun ini terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah setiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin. Namun, tetap padat isi. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat dan berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran. Untuk masalah penempatannya, di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di atas pertama dan kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris ketiga sampai keempat. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, apa sih itu pengertian dari pantun itu sendiri dan ciri-cirinya. Di sini saya akan membahas apa sih jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun ini dibuat untuk memberi imbauan atau anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Sebagai contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Yang kedua yaitu pantun jenaka. Sesuai dengan namanya, jenis yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula, pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Sebagai contohnya yaitu, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada tua. Masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Yang ketiga yaitu pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya.
Tujuannya serupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Akan tetapi, tema dari pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Contohnya, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Yang keempat, yaitu pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada lirik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Sebagai contohnya, kalau Tuan bawa keladi, bawa juga sepucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, apa binatang tanduk di hidung. Selanjutnya yaitu pantun remaja. Sama dengan namanya, isi dan jenis pantun yang satu ini erat kaitannya dengan kisah seorang remaja. Umumnya pantun remaja tenar di kalangan muda-mudi Melayu untuk menyampaikan perasaan mereka kepada kekasih maupun orang yang disukainya. Sebagai contohnya, burung elang terbang melayang, turun ke bumi jangan dipinta. Dari awal menanam sayang, moga kelak menjadi cinta. Dan yang terakhir yaitu pantun anak. Tidak hanya untuk orang dewasa, pantun juga bisa disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil. Tujuan awal dari jenis pantun yang satu ini adalah untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Sebagai contohnya, kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Nah, tadi kan udah dilihat videonya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. See you!